Selamat pagi dan saudaraku. Mari sebelum ibadah kita persiapkan aktivitas dan kita tetap sesuai dengan anjuran pemerintah. Ya, protokol kesehatan kita gunakan masker kita dengan sempurna. Ya, menutup hidung bagi kita saudara. Kami rindu menyembah Tuhan. Dan biarlah pada saat pagi hari ini kami siapkan hati kami agar Kau penuhi hati kami dengan kuasa Tuhan. Karena kami senantiasa merindukan lawatan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu
menyanyikan pujian ini. Inilah pernyataan jemaatmu yang senantiasa merindukan kehadiran-Mu. Sejak pagi hari jemaatmu dikasihi, Kau penuhi dengan roh kuasa-Mu. Inilah pernyataan kerinduan. Kami yang kita Engkau hadir saat ini. Kami benar-benar merindukan Engkau. Kami benar-benar merindukan urapan kuasa-Mu mengurapi saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, saat ini. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Dan mari kita mengangkat hati kita, mengaku bersama bahwa sesungguhnya pertolongan kita dalam ibadah pada pagi ini datang dari pihak Tuhan. Allah yang menciptakan langit, bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah melupakan pekerjaan tangannya. Bila kiranya turun menyertai kita, berkat anugerah yang berlimpah dari Bapa di surga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati dan menyertai ibadah kita pada pagi ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Amin. Silakan dulu Pak dan Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Kita rindu memuji Tuhan. Kita rindu menyembah Dia. Hampir 3 bulan Bapak dan Saudara kita tidak bersama, dan minggu kemarin kita pulih bersama-sama memuji Tuhan. Namun bukan berarti iman kita menjadi lemah, karena setiap keluarga kita senantiasa tetap memuji dan memuliakan. Ada kuasa dalam pujian kita, amin. Siapa yang percaya bahwa ada mujizat di dalam pujian, ada kuasa di dalam pujian? Haleluya. Mari kita bersama-sama pujian. Tuhan
Kita percaya ada kuasa di dalam ujian kita. Beri dong sekali lagi, mari dan saudara katakan, ada kuasa dalam ujian. Lebih keras lagi, saudara. Sebab ada kuasa. Temponya dipercepat, Pak, saudara. Ada kuasa dalam ujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam ujian yang sanggup melukan kekuatan lawan. Yang sanggup melukan kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Haleluya. Kita percaya ada mujizat, ada kuasa di dalam ujian. Kita bersama-sama mendengarkan khotbah Jemaat Minggu tanggal 12 Juli 2020. Petugas ibadah raya minggu depan tanggal 19 Juli pukul 7 BL Bapak Jack, Singer Ibu Yanto, Ibu dan Ibu Rina. Penyambut jemaat Bapak Yanto dan Bapak Yahya, LCD Ibu Anita. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Budi J. Hartono. Tema hati yang gembira adalah obat. Untuk minggu sore, WL Bapak Budi Ferdian, Singer Ibu Siska dan Ibu Dine. Penyambut jemaat Bapak Ibu Firgo, LCD Bapak Buku. Firman Tuhan Bapak Pendeta Didi Wahyudi. Tema hati yang gembira adalah obat. Laporan persembahan Minggu 5 Juli, ibadah pagi dan sore 1.419.000 rupiah.
Kemudian NN ini untuk Maret sampai dengan Juni, persembahan Rp1.080.000. Kemudian persembahan pembangunan Minggu 842.000 dari NN 1 juta, NN untuk Maret sampai dengan Juni 470. Persembahan perpuluhan NN Maret sampai dengan Juni Rp3.335.000, NN bulan Juni 1 juta, JK bulan Juni Rp500.000. Ibadah raya 5 Juli, AA, NNW, ini kodenya ya Bapak dan Saudara semuanya. Kemudian dengan total ada Rp7.515.000. Happy birthday. Seluruh jemaat dan Bapak Gembala mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama Hilsa Seya Hartono pada tanggal 10 Juli, Ibu Sukarsih pada tanggal 11 Juli, Ibu Kristina Juliani 12 Juli. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan panjang umur, kesehatan dan kekuatan serta berkat-berkat yang melimpah. Kita diberkati Tuhan Bapak dan Saudara. Kita siap pada pagi hari ini menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan kita memuji Tuhan. Kami menyatakan pujian kami atas segala syukur kami yang kami bawa kepada-Mu. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur kami Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. kami sadar bila kami dianggap Sadar bila hanya karena anugerah bukan karena kekuatanku. Hidupku hanyalah penyembahan. Kau ciptakanku karena kemuliaan-Mu. Hidupku berkaca di mata-Mu.
beban kami yang terjual oleh karena dosa, waris binasa, tetapi Engkau tebus dan Engkau memberi keselamatan kekal kepada kami. Hidup kami Engkau pulihkan, Engkau kembalikan, seharusnya lah kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Bimbing kami untuk hidup sebagai penyembahan kepada Tuhan melalui kebenaran firman yang hamba-Mu akan sampaikan. Urapi hamba-Mu jadi saluran berkat yang baik, supaya kebenaran firman ini dapat diterima dengan sesederhana mungkin untuk iman kami bertumbuh dan memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama menyaksikan kemuliaan-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Apa kabar? New normal. Seperti itu. Ya, luar biasa. Tema hari ini ada puasa dalam pujian. Suka sekali tema ini karena saya juga menggumuli bagaimana memuji Tuhan atau menjadi seorang penyembah Tuhan. Tema ini nggak bisa dikhotbahkan saja saudara, tapi juga harus langsung diberi contoh, dipraktekkan. Jadi nanti sambil saya menyampaikan firman ini, saya ajak saudara ikut juga menyanyi menyembah Tuhan. Siap saudara? Amin. Ada semangat? Haleluya. Baik, untuk itu mari kita buka 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 30. Tidak usah dibaca semua, nanti dibaca di rumah. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30. Tapi saya mengajak saudara membaca ayat 1 sampai 3, lalu 13 sampai 15. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3, lalu ayat 13 sampai 15. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Di depan juga sudah ada. 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 13 saudara. 2, 3. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Amin. Boleh dikembalikan ke LCD, ke slide-nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang baru saja kita baca tadi di pengantar dijelaskan bahwa Israel dalam pimpinan Raja Yosafat itu mencapai kejayaannya. Karena di kepemimpinan Raja Yosafat, Israel itu bangsa ini menjadi bangsa yang sangat rohani, memperhatikan ibadahnya, menyembah Tuhan, ya, sedemikian rupa ada kebangkitan rohani. Tidak saja itu diberkati dengan kekayaan, disegani oleh bangsa-bangsa, dan juga terus-menerus membangun. Yosafat juga punya tentara yang sangat kuat. Saya menyimpulkan bahwa di dalam kepemimpinan Raja Yosafat, Israel itu sebagai bangsa yang sangat diberkati. Ini gambaran orang percaya. Kalau saudara hidup menyembah Tuhan, saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Disertai oleh Tuhan. Tetapi
Kisah tentang Yosafat ini yang diserang oleh 3 bani sekaligus, ini menunjukkan kepada kita juga bahwa walaupun kita orang percaya yang taat, hidup beribadah dalam takut akan Tuhan, diberkati luar biasa, tidak lepas yang namanya masalah. Ya, saya tidak berdoa supaya saudara punya masalah melalui khotbah ini, tidak. Tapi saya membuka satu kenyataan bahwa orang percaya yang diberkati, disertai Tuhan sekalipun bisa mengalami masalah. Nggak tanggung-tanggung dikeroyok sama 3 bani. Ya, bani itu suku-suku. Ya, corona tidak cuma untuk orang non-Kristen. Orang Kristen juga banyak yang kena corona. Pendeta juga ada. Banyak toh. Masalah tidak hanya untuk orang non-Kristen atau di luar anak Tuhan. Banyak anak Tuhan yang punya masalah juga kena masalah. Yang perusahaannya bangkrut bukan cuma orang dunia. Anak Tuhan juga ada yang perusahaannya kolaps. Tetapi yang di sini yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian melalui firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita menghadapi yang namanya masalah itu next. Bagaimana kita menghadapi masalah itu? Masalah itu dihadapi, bukan dibiarkan, diselesaikan. Nah, bagaimana Raja Yosafat memimpin bangsa Israel menghadapi masalah itu? Yaitu dengan membawa bangsa Israel berjalan dalam kuasa Tuhan. Katakan bersama, berjalan dalam kuasa Tuhan. Caranya bagaimana? Membawa bangsa Israel berjalan dalam kuasa Tuhan, yaitu dengan melalui pujian penyembahan, sehingga meraih kemenangan. Sebab ada kuasa dalam pujian. Tadi kita nyanyikan, ya, Tuhan Allah kita berkuasa. Coba sih, boleh kasih intro? Nyanyi sekali lagi ya, biar ingat ya, biar tangkap ya, menjiwai. Kelas sedikit. Boleh tepuk tangan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Maka sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Nyanyinya mesti kayak pemenang, amin. Oke, simpan dulu, nanti banyak pujian dinyanyikan. Haleluya. Nah, pujian penyembahan yang bagaimana? Nyanyian pujian yang bagaimana? Yang mendatangkan kuasa Tuhan, yang ada kuasa di dalamnya. Dari ayat-ayat yang kita akan baca dari ayat 1 sampai 30, nah, saya comot-comot. Ada 3 nyanyian yang mendatangkan kuasa Tuhan, yang termasuk nyanyian pujian. Ya, yang pertama yaitu nyanyian iman. Katakan nyanyian iman. Ya, dalam ayat 18-19 saya baca buat saudara ayat 18-19. Tetap pakai slide aja, saya bacakan buat saudara. Dikatakan di ayat 18, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel.
dengan suara yang sangat nyaring. Ini contoh nyanyian iman. Apa sih nyanyian iman? Nyanyian iman adalah nyanyian pujian yang mengungkapkan iman percaya kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan. Nyanyian yang mengungkapkan bahwa saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup menolong saya. Saya percaya Tuhan menolong saya. Saya percaya Tuhan menyertai saya. Saya percaya Tuhan menyembuhkan saya. Saya yakin. Itu nyanyian iman. Nyanyian ini dinyanyikan waktu kita berdoa. Tadi dikatakan di ayat 18, ya, Yosafat merendahkan diri dengan cara berlutut. Berlutut itu menggambarkan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara tidak perlu merendahkan diri di depan orang, tapi di hadapan Tuhan, kalau saudara berdoa, rendahkan dirimu dengan pujian imanmu, nyanyian imanmu, rendahkan dirimu. Aku percaya, aku tidak sanggup Tuhan, tapi aku percaya Engkau sanggup menolongku. Aku tidak sanggup, tapi aku percaya Engkau sanggup menolongku. Ya, di ayat 4 dan 5 dikatakan sambil berpuasa, Pak. Kemarin ada yang konseling datang, menanya berpuasa itu bagaimana dan apa bagi kekristenan. Saya katakan berpuasa itu memaklumkan diri untuk satu hal. Kita sedang bergumul pada sesuatu, saya memaklumkan diri, memaklumkan diri dengan berpuasa untuk hal itu. Mengkonsentrasikan diri, merendahkan diri saya untuk hal itu. Puasa tidak bikin saudara sakti, tidak. Kalau dalam kekristenan. Tapi puasa itu merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Lalu juga dengan bersepakat. Tadi di ayat 18 juga seluruh Yehuda pun bersujud bertelut, bersepakat. Ya, di ayat 13 Yosafat mengajak keluarganya. Saudara mau meraih kemenangan dalam pergumulanmu, pergumulan apapun itu, bersepakatlah dengan keluarga. Saya sering saksikan, saya itu takut ribut sama Bu Tasina. Bukan takut sama Bu Tasina, bukan Bu Tasina serem begitu, enggak. Saya takut doa saya tidak dijawab. Lah bagaimana doa saya? Kalau doa saya tidak dijawab, lalu saya ini hamba Tuhan, saya doain jemaah. Kalau doanya hamba tidak dijawab, terus gimana? Maka saya harus menjaga kesatuan dengan Bu Tasina, dengan anak-anak saya. Saya terus harus menjaga kesatuan itu. Kenapa? Karena ternyata mempengaruhi doa-doa kita. Doa bersepakat itu sangat besar kuasanya. Ya, lalu dengan suara nyaring. Ya, nyanyian iman itu dinyanyikan dengan suara nyaring. Walaupun pakai masker berusaha nyaring. Ya, gak cuma dalam hati, tapi bersuara nyaring. Nah, ada contoh nyanyian iman ini. Ya, beberapa hari lalu saya nyanyikan di doa menghasilkan mukjizat, ya, nyanyian iman itu, yaitu musim akan selalu berganti. Boleh dinyanyikan bersama? Boleh dimunculkan teksnya? Sih, boleh. Gini. Saudara lihat kata-katanya, percaya, yakin akan pertolongan Tuhan, akan berkat Tuhan. Ini contoh nyanyian iman. Ya, masih banyak lagi. Nyanyikan bersama-sama saudara dengan nyaring, dengan segenap hati kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti. Pak Allah berikan kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Percaya saudara? Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara.
benar kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Nyatakan imanmu saudara. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi ya. Musim akan selalu berganti. Memang dunia tidak stabil saudara, bisa terjadi apapun, tapi kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Saudara percaya? Amin. Aku percaya Tuhan. Nyatakan keyakinan kepada Tuhan. Yakin Tuhan memberkati. Nyanyikan saudara, aku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Dia pelihara, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari nyatakan imanmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin saudara. Imanmu dibangkitkan, menyanyikan pujian ini. Haleluya. Yang kedua, nyanyian yang membawa kuasa Tuhan dinyatakan adalah nyanyian peperangan. Sudah perang dulu ya. Nah, ayat 20 sampai 22 saya bacakan. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dan seterusnya. Ya, ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyi-nyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Yang kedua, nyanyian peperangan. Galatia 6 ayat 12 mengatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara, penguasa di udara, roh-roh jahat di udara.
Karena itu, pakailah perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan, yaitu firman Tuhan. Jadi ini peperangannya bukan melawan darah dan daging. Di sana dikatakan, ya, Yosafat dan Israel dikeroyok 3 bani. Tetapi ketika mereka maju berperang di lembah Tekoa, mereka disuruh diam, tidak boleh angkat senjata. Mereka diam, tapi mereka disuruh bersorak menyanyi memuji Tuhan. Dan ketika mereka bersorak menyanyi memuji Tuhan, itu mereka yang mengeroyok itu, ya, nggak tahu lawan, nggak tahu teman, ya, mereka beradu sendiri sampai semua mati dan akhirnya binasa semua. Yosafat tinggal menjara. Waktu Tuhan bilang diam, itu bicara tentang taat. Itu petunjuk Tuhan. Caranya begini. Maju, harus dihadapi masalah, tapi ikut caranya Tuhan. Ya, ini bicara tentang peperangan rohani. Diam itu juga berarti bahwa bukan secara fisik saudara berperang. Ini peperangan rohani, melawan roh-roh jahat di udara, roh takut, roh khawatir, roh yang membuat kau tidak percaya Tuhan, roh pesimis, roh yang membuat kau sakit-sakitan terus. Aku memang tidak kuat, tapi memang sakit-sakitan, aku ini, ya, itu roh. Patahkan itu, lawan itu dengan apa? Senjata Allah, firman Tuhan. Firman yang membuat engkau kuat, firman yang menyembuhkan, firman yang membangkitkan. Ya. Nah, taat petunjuk Tuhan melalui firman, yaitu melalui hamba-hambanya. Makanya di ayat 20 tadi, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepada nabi-nabinya. Ini yang selalu chaos di sini. Banyak orang percaya sama Tuhan tapi tidak percaya sama hamba Tuhan. Nah, ini yang bikin chaos. Karena memang pada kenyataannya banyak hamba Tuhan juga tidak baik, mengaku dirinya hamba Tuhan tapi tidak menjadi contoh. Ini pedang bermata dua untuk jemaat juga untuk hamba Tuhan. Mari hamba Tuhan juga harus bisa menjadi nabinya Allah yang menyampaikan firman Tuhan melalui kehidupanmu dan juga melalui pemberitaan. Tapi sebagai umat Tuhan diingatkan, percayalah juga kepada Tuhan, percayalah juga kepada hambanya. Ini penting. Ya, karena apa? Karena peperangannya itu melalui firman. Dan saudara mendapat firman itu melalui hamba-hambanya. Ya. Jadi sebetulnya sekarang ini zaman YouTube, ya, kita bisa dengar siapa saja. Saya tidak melarang saudara mendengar khotbah-khotbah dari pendeta, tapi menurut saya cukup melalui hamba Tuhan GIA. Kenapa? Karena kami yang diutus secara khusus. Ini bukan promosi, tapi supaya kita benar jalurnya. Karena firman ini senjata kita. Ya, kalau ada seorang prajurit mau berperang, dilatih sama komandannya. Siapa yang melatih? Ya komandannya. Pedangnya masih komandannya, senjatanya masih komandannya. Ya walaupun ada senjata, kalau pedang canggih di sana, ya yang diajari sama komandannya itu yang dipakai. Itu cukup. Ya, hamba Tuhan terus menggali diri untuk kebenaran firman kenyataan. Lalu dengan sorak-sorai, ya, supaya nangkap ini, Abdul kita nyanyikan lagu ini. Sebuah peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Bangkit berdiri saudara, ayo, haleluya. Pak Allah berbagi nyanyi. Boleh tepuk tangan saudara, ayo, semangat berjuang Tuhan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, sebab peperangan kita melawan penguasa di udara, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Amin. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah senjata Allah supaya kamu
musuh hati ini. Nyatakan saudara. Sebab itu kenakan selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, tibakan panci kemenangan musuh. Sebab itu kenakan selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, tibakan panci kemenanganmu. Tibakan panci kemenanganmu. Tibakan panci kemenanganmu. Haleluya, silakan duduk. Tapi semangat istrinya ya. Lawannya itu tidak ada takutnya, tapi takut sama Roh Kudus. Ya, kalau saudara penuh Roh Kudus sudah ekspresikan iblis takut. Yang ketiga saudara, nyanyian pujian yang bagaimana yang mendatangkan kuasa Tuhan, yaitu nyanyian syukur. Di ayat 26-30 saya tidak baca, tapi intinya adalah kemudian Yosafat membawa seluruh bangsa Israel, seluruh tentaranya itu ke lembah, dan disebut lembah itu lembah pujian. Apa yang dilakukan? Mereka bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu apa? Nyanyian ucapan terima kasih atas apa? Mulai dari minta petunjuk, dikasih petunjuk, bersyukur. Amin. Ya, saya sering kali ada masalah, saya baca firman, lalu firman itu bicara, saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Ya, lalu kita hadapi peperangan kita dan kita memperoleh pertolongan dari Tuhan. Nah, kita nyanyikan yang iman kita tadi. Ya, mendapat pertolongan dari Tuhan, yang sakit sembuh. Ya, yang berbeban dilepaskan, ada pergumulan Tuhan beri jalan keluar, mengucap syukur. Lalu kemudian memperoleh kemenangan yang diberikan oleh Tuhan, kita mengucap syukur. Ya, ada pujian yang menggambarkan tiga-tiganya ini. Coba diklik berikutnya, saya jelaskan. Ini pujian iman. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidup. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar suara. Amin. Engkau nyanyikan kata-kata syairnya, imanmu timbul. Next, berikutnya. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalammu. Ku menang bersamamu. Ini nyanyian peperangan. Saudara, perangi kuasa gelap, roh-roh jahat itu yang membodohi, yang menipu kita. Sudah kita lemah, kita menyerang dengan pujian ini. Lalu kemudian bersyukur, haleluya, haleluya. Kadang-kadang ketika kita bersyukur tidak bisa ngomong lagi, hanya nangis, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya rindu firman ini tidak cuma disampaikan, tapi saudara mengalami. Amin. Masih ada mujizat, masih ada pertolongan, masih ada kekuasaan Tuhan dinyatakan. Minggu ini saya mendengar dua kesaksian. Waktu saya kunjung memberikan perjamuan suci keliling bagi yang tidak bisa datang karena kelemahan itu. Yang pertama, saya mendengar kesaksian dari Pak Yuda. Ada ibunya di sana. Yang bisa beri perjamuan suci, matanya berkaca-kaca, lalu dia dengan semangat, Pak Pendeta, saya mau bersaksi. Ini kesaksian belum pernah saya sampaikan ke siapapun. Sudah 20 tahun saya pegang kesaksian ini. Dia cerita waktu anaknya masuk UGM, diterima di UGM. Anaknya Pak Yuda ini hebat-hebat. Ada yang jadi marinir, yang ada yang S2, ya semua sarjana, ada yang S2. Waktu masuk anaknya diterima di UGM, tidak punya uang, maka harus meminjam. Berapa jumlahnya Bu? 2 juta lebih ya.
2 juta lebih. Zaman itu, wah banyak orang ngomong, orang mampu ya kok dilebuki sekolah ini, kita sekolah orang sugih. Tapi bapak ibu ini yakin anak saya mampu dan akan menjadi berkat bagi bangsa negara. Susah-susah dicarikan anak. Ada yang minjem. Berapa tahun tidak mampu bayar karena memang belum mampu ekonomi. Tapi yang mau disaksikan, tiba-tiba mempublikasi bahwa sudah bayar utangnya, ditandatangani, lalu dicek ke orangnya yang minjem uang, sudah dibayar. Siapa? Enggak tahu, pokoknya harus bayar. Lu sopo digoleki orangnya ora ketemu sampai sekarang. Mereka yakin itu malaikat Tuhan. Tapi saya sederhana, masih ada mujizat, masih ada pertolongan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kita semua. Amin. Yang kedua, saya beri perjamuan suci buat Pak Ngatiman. Kita tahu Pak Ngatiman beberapa waktu yang lalu tangannya itu ada tumor besar, ya, sama rumah sakit sini didiagnosa harus diangkat Pak, mumpung masih bisa, lalu dirujuk ke Jogja. Kita berdoa bersama-sama sebelum dia berangkat untuk check up dan tindak lanjut berikutnya. Kita berdoa bersama-sama. Saya juga share ke jemaat-jemaat, dukung dalam doa. Kita doakan supaya terbaik bagi jalan Tuhan. Sampai di Jogja diperiksa segala macam, ternyata ada penyakit yang lebih harus diurusin lebih dulu sebelum dibedah. Ternyata ada TBC paru-paru. Ya, ini nunggu tidak apa-apa, kita obatin dulu TBC-nya. Terus pulang rawat jalan, sempat dirawat beberapa lama di Jogja, tapi kemudian rawat jalan dikasih obat mengurusin TBC-nya. Kemarin saya kasih perjamuan suci yang menunjukkan Pak hilang, umurnya segitu gede itu hilang. Ya, teorinya kemungkinan obat TBC-nya itu juga obat, kemungkinan bukan tumor tapi juga pembengkakan karena TBC-nya. Tapi saya sederhana, saya yakin itu karena doa-doa kita semua. Jadi jangan berhenti berdoa. Saya menyambut sukacita luar biasa ketika Bapak Gembala memberi program doa membawa mujizat. Puji Tuhan. Karena itu kekuatan kita itu. Waktu kita berdoa, naikkan pujian penyembahan. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam bersyukur. Bahkan mujizat dalam bersyukur. Saya undang semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang kita sembah Tuhan. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidup, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hati. Ada mujizat dalam bersyukur. Mari saudara nyatakan Tuhan. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau lemah perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Dengan iman percaya tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk
Tuhan hatiku, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau telah perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau telah perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Naikkan syukur-Mu, haleluya. percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, karena kami memuji menyembah-Mu dengan hati yang tulus. Kami percaya dengan iman percaya kami kepada-Mu, maka jadi seluruh kehendak-Mu yang sakit disembuhkan,
Kami percaya Engkau memberi kekuatan yang baru kepada setiap kami yang letih lesu berbeban berat. Bahkan mujizat sediakan. Ada hikmat pertolongan untuk kami dapat lebih maju dalam usaha pekerjaan kami. Kami bertahan dalam new normal ini Tuhan. Bukan saja bertahan, kami bahkan membuat terobosan-terobosan baru untuk memberkati dan menjadi berkat. Untuk diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Kami taruh iman kami kepadamu. Kami tolak kuasa-kuasa kegelapan roh-roh jahat yang menipu kami dengan hal-hal yang menakutkan, yang menipu kami. Kami tahu memang keadaan berubah Tuhan. Kami harus menyesuaikan diri dengan iman kami. Bukan kami menyesuaikan diri dengan dunia. Tuhan menolong kami oleh kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang baik ini kami juga berdoa Bagi jemaat-jemaat yang berulang tahun, Tuhan berkati jemaat-jemaat yang berulang tahun. Saudari Hilda Sasria Hartono pada tanggal 10 Juli, Ibu Sukasi dan Saudari Kristina Juliani tanggal 11 Juli dan 12 Juli. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan panjang umur, kesehatan, kekuatan, serta berkat-berkat yang melimpah. Tuhan memberkati cita-cita mereka. Tuhan memberkati dan menjadikan anak-anak-Mu ini biji mata-Mu Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu. Kau sukseskan kerinduannya, cita-citanya, masa depan usaha pekerjaannya, akan menjadi berkat bagi keluarga dan bagi orang, semua orang. Nama Tuhan dimuliakan juga melalui pelayanan kehidupan mereka. Terima kasih. Terima kasih. Setiap kami yang hadir, Tuhan memberkati kami. Bahkan lebih berkat-berkat. Karena Engkau ingin kami tidak saja diberkati, tapi kami menjadi berkat. Kami yakin percaya ketika kami menjadi pelaku-pelaku akan firman. Setiap saat kami memuji menyembah-Mu, kami ada dalam hadirat dan kuasa. Maka masalah apapun yang menghadap kami akan hadapi dan kami selesaikan, kami akan menang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, kami percayakan firman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah sebagai pelaku-pelaku akan firman. Firman-Nya hari ini ada kuasa dalam pujian. Maka tempatkan dirimu dalam jalur Allah. Ketika kau memuji menyembah Tuhan, Allah menyertaimu dengan kuasa. Maka rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, bila persekutuan Allah Roh menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Bersama katakan amin. Mari nyanyikan nyanyian iman dan percaya, nyanyian berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku, berikan
Selamat berhari Minggu, selamat bulan Tuhan Yesus